Halo, shalom anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Pak Yusak. Bapak mengajar pendidikan agama Kristen di kelas besar ya, di kelas 4, 5, dan 6. Mungkin bagi anak-anak sekalian yang sudah kenal dengan Bapak sudah paham ya, tetapi ada beberapa yang belum kenal karena sebelumnya diajar oleh Ibu Yuli ya. Nah, di video-video yang akan Bapak berikan kepada kalian nanti, itu akan memberikan pembahasan tentang materi dan juga pembahasan tentang soal. Nah, nanti kalian akan Bapak jelaskan tentang materi dan Bapak berikan handout untuk pembahasan materi. Ya, untuk memulai segala sesuatu, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau mulai belajar, Tuhan memberkati dan menyertai supaya pembelajaran kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita akan mulai pembahasan materi kita dan pembahasan soal kita. Silahkan cek dengan baik. Sip. Bab yang pertama yaitu ibadah Kristen. Poin A, apa itu ibadah Kristen? Oke, dalam bahasa Ibrani, kata ibadah Kristen atau kata ibadah berarti abodah, yang artinya sikap atau kegiatan setiap orang untuk menghargai Tuhan. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang dipakai orang Israel ya anak-anak. Oke, selanjutnya lebih mudahnya ialah ibadah adalah bentuk ucapan syukur kepada Tuhan karena Ia mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan manusia. Jadi bentuk dari ibadah itu adalah bentuk dari ucapan syukur dari manusia kepada Tuhan. Oke, selanjutnya ibadah tersebut dilakukan secara pribadi dan dilakukan juga secara berkelompok. Namun anak-anak, untuk masa-masa ini, ibadah berkelompok tidak diperbolehkan karena mengingat adanya pandemi COVID-19. Tetapi masih bisa dilakukan juga. Beberapa gereja sudah melakukannya juga, hanya terbatas orangnya dan melalui protokol kesehatan yang ada. Oke. Poin yang kedua yaitu ibadah adalah bersekutu. Ingatkah kamu sebelum masa pandemik COVID-19, ketika datang ke gereja, kamu melihat ada orang yang memimpin pujian, memainkan musik, bahkan yang memberitakan firman Tuhan? Pasti masih ingatlah, karena di situ orang-orang tersebut itu melayani Tuhan di depan jemaat. Nah, ini orang-orang tersebut disebut juga pelayan Tuhan. Kenapa? Karena mereka melayani Tuhan dan jemaat dalam sebuah ibadah, ya. Itu adalah alasannya. Oke. Itulah artinya bersekutu atau persekutuan dalam suatu ibadah. Nanti akan Bapak jelaskan lebih jauh lagi. Oke, bahkan ketika kamu melihat streaming atau video ibadah secara online pun, kamu juga dapat melihat adanya suatu persekutuan antara pelayan satu dengan lainnya. Artinya begini anak-anak. Persekutuan adalah sesuatu hal yang dilakukan secara bersama-sama untuk suatu kepentingan yang sama. Kalau dalam ibadah, kepentingannya adalah untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Ya, itu gampangnya. Bersekutu khususnya dengan Allah dan sesama, itulah arti ibadah pada umumnya. Jadi ibadah itu umumnya adalah bersekutu, khususnya dengan Allah dan sesama. Kalau tidak ada persekutuan di situ, artinya bukan ibadah. Ya, oke, itu secara mudahnya. Ibadah itu tidak hanya berlaku di dalam gereja, tetapi di seluruh tempat. Karena sebenarnya ini ya, seluruh hal yang kita lakukan dengan benar dan taat kepada Allah dapat juga dikatakan sebagai
suatu ibadah. Ya, jadi semua hal yang kita lakukan, yang kita landaskan untuk kemuliaan Allah dan yang kita landaskan dalam ketaatan kepada Allah, itu dikatakan suatu ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya terbatas di gereja atau di suatu tempat, tetapi ibadah itu di mana saja. Di mana saja. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Kesimpulannya adalah pada pembelajaran kali ini, ibadah adalah bentuk ucapan syukur kepada Tuhan karena Ia mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan manusia. Oke, kita masuk kepada pembahasan soal ya. Ini yang latihan mingguan yang Bapak berikan di handout yang kemarin sudah diberikan guru kelas. Oke, Bapak akan memberikan penjelasan singkat sebelumnya. Di handout kalian ada 2 tugas, dan di situ ada tugas di minggu pertama dan minggu kedua. Itu dikerjakan per minggu ya anak-anak ya, jangan dikerjakan langsung satu kali. Jadi jangan dikerjakan satu minggu dan dikerjakan langsung di handout. Oke? Begitu saja penjelasannya, singkat saja. Oke, kita masuk kepada tugas minggu pertama ya. Itu adalah kalian harus menyusun kata-kata acak dari nomor 1 sampai 10 dengan benar. Nomor 1 sudah Bapak bantu itu. IUSC itu artinya suci. Nah, itu masih banyak kan kata-kata yang tidak jelas. Nah, itu dibuat dalam satu kata-kata yang jelas ya. Kalau tidak tahu nanti tanya sama orang tua. Itu mudah kok anak-anak. Oke, tugas minggu kedua. Nah, tugas minggu kedua ini adalah membuat laporan kegiatan terakhir yang kamu ikuti dalam ibadah umum atau ibadah sekolah minggu yang dilakukan secara streaming atau ibadah online. Nah, nanti kalian bisa lihat contoh yang sudah Bapak berikan di handout ya, karena contohnya agak panjang, jadi tidak bisa Bapak masukkan dalam video ini. Ya, ini formatnya laporan dari yang akan kalian buat, yaitu ada di situ nama kalian, tanggal ibadahnya kapan, nama gerejanya apa, siapa nama pengkhotbahnya, apa nats firman Tuhan, pakai firman Tuhan di kitab apa, ayat berapa, pasal berapa, lalu isi khotbah secara singkat. Oke ya, begitu saja pembahasannya. Oke anak-anak, pembahasan berakhir. Baik pembahasan materi, pembahasan soal sudah berakhir semuanya. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati. Nantikan video-video pembelajaran berikutnya ya. Oke. Nah, bagaimana? Sudah paham kan sekarang? Paham kan? Mantap kan? Ya, oke. Begitulah pembahasan materi kita dan soal yang akan kita kerjakan. Oke, mari kita sama-sama akan tutup pembahasan materi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, kami sudah menerima materi dengan baik dan juga akan mengerjakan soal dengan baik. Tuhan memberkati, menyertai setiap kami. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang jauh di sana Tuhan, memberikan kesehatan kepada keluarga mereka, kekuatan untuk menjalani segala sesuatu dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan setia-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Oke, begitu ya anak-anak ya. Tetap semangat, tetap belajar dengan baik, jangan melawan orang tua, terus taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di video-video setelah minggu ini. Dadah.